Dulu termasuk saya anak pertama tuh kalau makan pakai handphone. Maksudnya pegang handphone. Kalau sekarang udah makan bareng nggak usah ada handphone. Jadi dia tahu makannya makan apa. Terus ngeliat bapak ibunya makannya enak jadi ngiler juga Nah kan, kita gitu. terbawa kan, makanya auranya Mas Arief itu begitu. Jadi kalau ngeliat Mas Arief makan, kita jadi pingin juga. Jadi lapar ya. Tanah kelahiran Jogja Iya. gitu ya, kampung halaman itu Jakarta kalau saya. Jadi teman-teman yang mau ke Jogja biasanya WhatsApp saya dulu. Ini enaknya makan di mana nih? Nah, saya selalu ngomong, kamu ngeliat deh Instagramnya Kuliner Jogja. Matur nuwun, Mbak. Di situ akan ada makanan-makanan yang mungkin kalian cocok Wih. gitu. Udah oke. Itu langsung mereka makin pede kan, Mbak. Cuman kan nggak semua target market yang mereka jual kan seumuran saya. Kayak misalnya kayak dulu minuman atau boba. Pertanyaannya tuh, Mas gimana? Bobanya enak nggak? Minumnya enak nggak? Waduh, Mas, target marketnya siapa nih? Saya, seumuran saya atau anak muda? Kalau misalnya anak muda, coba tanyain ke yang seumuran yang mewakili. Kalau misalnya saya, karena saya udah ngurangin gula segala macam, Karena kemanisan. saya udah sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno ditemani oleh, waduh nih apa nyebutnya nih? Kayaknya pakarnya nih. Pakar makan maksudnya. Bakar pohon. Oke, namanya Ya. Mas Arief Budiman. Halo, salam kenal Mbak Sari sama penontonnya Rumpi Asik. Iya nih, senang banget loh kedatangan Mas Makasih Arief di juga. studio Rumpi Asik. Akhirnya nih. ya, Akhirnya. alhamdulillah kita Janjian bisa. collab nih perlu berapa lama? Besok kalau cari suami seperti itu. Yang makan nggak pilih-pilih, jadi kita Pilih. masak apa aja dianggap Ya. enak gitu ya. Tapi mungkin lebih ke nyontohin juga kan, Mbak, karena biasanya kalau makan Betul. dulu termasuk saya anak pertama tuh kalau makan pakai handphone. Maksudnya pegang handphone. Kalau sekarang udah makan bareng nggak usah ada handphone. Jadi dia tahu makannya makan apa. Terus ngeliat bapak ibunya makannya enak jadi ngiler juga Nah kan, kita gitu. terbawa kan, makanya auranya Mas Arief itu begitu. Jadi kalau ngeliat Mas Arief makan, kita jadi pingin juga. Jadi lapar ya. Jadi lapar juga, itu benar kata ibu saya kalau gitu. Alhamdulillah. Iya, Iya, jadi sehari itu kira-kira kalau lagi datang ke tempat makan gitu ya, ya. itu bisa sampai berapa tempat? Kalau dulu zaman foto itu, Mbak, paling banyak tuh sempat 8 tempat. Jadi sehari itu 8 kali visit. Zaman foto ya, karena foto kan cepet ya. Cuman disajiin cepet. Itu dimakan berapa sendok atau dihabiskan? Eh, 8 kali begitu? Kalau kita tahu jadwalnya misalnya pas rame seperti itu, biasanya cobain dikit aja. Karena kan pasti tahu di tempat selanjutnya pasti bakalan makan lagi. Itu pertama. Terus kedua, kadang kalau nggak dihabisin, kalau nggak dicicip, biasanya owner restorannya kayak, Mas mau dicicip, biar rasanya gimana, dan kurang nggak, bla 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 bla. Nah biasanya ya udah cicip dulu satu kayak gitu, Mbak. Jadi lebih kadang tahu jadwalnya dulu. Kalau misalnya habis ini jedanya masih nanti nih makan sore, ya udah dihabisin biar tidak makin Iya nih, karena sekarang jadi profesi ya gitu. Iya. Jadi profesi sekarang tuh di era-era milenial nih Iya. katanya, ini bukan hanya dokter, akuntan gitu ya. Ada ini blogger makanan, ini fotografer Iya. gitu ya. Salah satu Nah, profesi baru karena internet kan, Mbak, ya. bener gitu loh, dan itu sangat dibutuhkan tuh informasinya. Iya. Gitu. Kan kadang-kadang suka ya, karena saya lama tinggal di Jakarta, memang Jakarta tuh disebut apa ya, kayak tanah air lah, Ya. tanah kelahiran Jogja Ya. gitu ya, kampung halaman itu Jakarta kalau saya. Jadi teman-teman yang mau ke Jogja biasanya WhatsApp saya dulu. Ini enaknya makan di mana nih? Nah, saya selalu ngomong, kamu ngeliat deh Instagramnya Kuliner Jogja. Matur nuwun, Mbak. Di situ akan ada makanan-makanan yang mungkin kalian cocok Wih. gitu. Itu. Oh iya, oke ya. Jadi Langsung. teman-teman saya langsung melihat Wah, kontennya Mas Arief. terima kasih banyak, Mbak. Malah temen tuh biasanya aku tuh kan kalau udah dekat tuh bilang, "Leh, aku tuh kalau misalnya lihat grup WhatsApp keluarga, tak denger kok suaramu semua isinya." Karena kan kalau keluarga mau ke Jogja, yang di Jogja tuh nge-share-nya video-video yang dari TikTok, dari Instagram, di-share ke grup. Kadang tuh mau tak bilang, ini koncoku, Pak. Jadi kadang emang itu kalau misalnya udah musim liburan, mereka akan
nyari Iya, dari mana sih, dari sosial media kan, Mbak. bener-bener. Ini juga sebentar lagi kan liburan sekolah nih. Iya, Ya, kemarin libur Lebaran, rame Jogja kan betul. Mas. Ini sebentar lagi liburan sekolah Juni Juli nih. Iya, Dan siap-siap wajahnya Mas Arif di setiap WhatsApp grup. suaranya langsung di mana mah. Iya, itu keren banget loh Mas, ini beneran itu Alhamdulillah, makan terus itu anugerah tuh loh Mas. alhamdulillah, Tapi ya Mbak. memang ini ya Mas ya, ada rasa nggak misalnya ini nggak enak nih resto nih gitu. Ini Ya, kira-kira gimana keputusannya? keputusannya. Tetap upload atau? Ya biasanya tuh Mbak, kalau misalnya, jadi kalau kita ngomongin rasa, Mm-mm, tadi pertama balik ke lidahnya masing-masing. mm-mm. Terus Tapi ada kedua standarisasi kan? ada, Maksudnya ini nggak enak semua ya. orang pasti Jadi absolutely ini nggak enak nih semua ya orang gitu kan ada. biasanya kalau misalnya kayak gitu, aku bilang ke ownernya, Mas, ini sorry ya, ini apakah emang rasanya begini atau gimana? Biasanya mereka nanya, begini tuh gimana Mas? Ya ini kok kayaknya agak asin ya, apa kuahnya atau apa. Biasanya mereka nyobain, oh iya Mas, ini kayaknya keasinan atau apa. Paling cuma sekedar itu aja sih Mbak. Sama kan banyak owner yang biasanya kita itu dianggapnya adalah, kalau kita bilang udah oke, itu langsung mereka makin pede kan Mbak. Cuman kan nggak semua target market yang mereka jual kan seumuran saya. Kayak misalnya kayak dulu minuman atau boba, pertanyaannya tuh, Mas gimana bobanya, enak nggak, minumnya enak nggak? Waduh Mas, target marketnya siapa nih, saya seumuran saya atau anak muda? Hmm. Kalau misalnya anak muda, coba tanyain ke yang seumuran yang mewakili. Kalau misalnya saya, karena saya udah ngurangin gula segala macam, Oh, jadi karena kemanisan. saya udah sepuh kirain. Ternyata tetap dia menjaga. Tetap menjaga budaya. Iya. Jadi emang bilangnya, kalau misalnya, karena sudah ngurangin gula, ini menurut saya kemanisan. Kalau Mm-mm. misalnya emang anak-anak SMA atau kuliahan yang baru-baru, cocok pasti nih karena senang manis. Mm. Jadi biasanya tak balikin gitu lagi sih Mbak. Kalau Mm. kalau nggak enak banget sih, nggak ada sih Mbak. Lebih ke yang misalnya dagingnya agak keras. Oh ya, Oh jadi gitu ya. keasinan atau kemanisan. Jadi biasanya lebih ke situ sih. Kalau yang benar-benar sampai nggak enak banget, karena saya percaya namanya owner atau jualan kan pasti pengennya jualnya yang terbaik ya Mbak ya. Mm-mm. Nggak ada niat, aku pengen jualan makanan gak enak nih. Mm-mm. Nah itu lebih ke situ aja sih Mbak. Jadi kayak kalau misalnya udah saya sampaikan ke ownernya, Mas ini kayaknya kalau menurut saya keasinan ininya kurang pok dikit, kurang gurih atau apa. Ya udah jadi bahannya mereka, kalau misalnya diterima monggo, kalau enggak mungkin ada yang menganggap itu udah empuk tapi menurut saya masih keras. Jadi kan beda-beda kan Mbak Iya ya. iya Jadi iya. ya udah, mungkin saya lebih ngangkat tadi kayak unsur yang lainnya aja kayak gitu. Dibahasakan lebih baik ya Iya, kayaknya iya, seperti itu. iya. Misalnya ini dagingnya tidak terlalu apa namanya juicy atau Iya, apa iya. gitu-gitu ya Ya, Mas ya. karena kalau misalnya nge-review based on pendapat saya pribadi, kayaknya saya kurang fair. Mm-mm. Karena bisa dibilang kan saya tidak mungkin saya tidak mewakili target marketnya mereka juga, atau misalnya karena saya memang sebagai chef atau emang yang suka makan, lidahnya udah sering sekolah, sering jajan di mana-mana, akhirnya kan bisa terlatih kan Mbak. Mm-mm. Kalau misalnya nyobain, sering banget pasti teman-teman kayak nyobain makanan A dulu enak, terus sekarang nyobain lagi, "Ih, kok biasa ya." Mm-mm. Nah itu Mm-mm. kemungkinan memang resepnya mereka nggak berubah, cuman mungkin karena kitanya aja yang emang udah Iya upgrade betul. lidahnya. Nah itu kadang Upgrade ya. ya tidak bisa, kayak nggak bisa di, kurang fair aja saya mengomentari makanan yang emang saya misalnya emang udah sering jajan sama yang baru mulai kuliner kayak gitu. Gitu. Ini selain suka makan, suka masak juga nggak? Oh suka. Wah, luar biasa, makanya hidup tuh lidahnya. Beneran nih, kayaknya yang suara ketawa bener. Oh suka gitu. Jawabannya spontan langsung. Uhuy. Masak nggak kalau suka Mm-mm. paling masakin anak aja. Kalau kalau lebih yang Mm-mm. masak mesti yang gini-gini kayaknya belum. Ribet, mending Iya, makan aja deh gitu ya. mending ojek online aja. Ojol. Mending ojek aja ya. Iya kayak gitu.
Mending ojol Saya langsung. pikir kan ada tuh orang suka makan pasti suka masak juga ya, Iya, iya. gitu. Cuman ini ya guys, saya satu lagi nih poin buat Mas Arif ya. Mas Arif itu Jogja banget gitu ya. Dia santun banget kalau nge-review. Alhamdulillah. Lain ya, saya karena ada beberapa teman saya juga tuh blogger Jakarta tuh. Iya, Wah, iya. dia ya namanya lain ya, Iya, iya, orang iya, iya, Jakarta. iya. Dia lebih Iya, terbuka banget. iya, Wah ini makanya pernah di kejadian di Jakarta apa ya? Dia nge-review iya, iya, yang benar, punya benar. nggak terima itu. Iya, benar, 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 benar. Terus akhirnya marah-marah Iya, kan iya, iya, akhirnya iya. yang punya marah-marah dan akhirnya Betul, betul, rame betul. tuh. Iya, iya, iya. Dan itu malah membuat up juga tuh. Iya. Maksudnya orang jadi penasaran Apakah gitu ya, ya. benar, Beneran nggak sih nih betul, betul. makanannya kurang pas dan tempatnya waktu itu kan tempatnya juga Iya, di di review tuh. review. Kurang bersih katanya Iya. gitu. Dan akhirnya para artis kan datang juga ke sana. Betul. Yang Buat dekat kali itu supportnya kan. ya. Nah itu kadang agak agak ini sih Mbak apa namanya kita kan sering dicurhatin sama pengusaha juga ya. Kita balik lagi kadang saya suka ngedukasi juga di Instagram bikin postingan di Kuliner Jogja. Nggak ada pengusaha kuliner itu yang punya niat buruk jualan makanan nggak enak. Terus kedua mereka jadi ladang istilahnya pekerjaan buat yang lain. Belum lagi mereka bikin usaha butuh modal. Nah itu kadang yang memang netizen suka tuh yang jujur-jujur, yang frontal-frontal. Tapi kadang balik lagi kita kan namanya dua sisi, harus netizen dapat manfaatnya juga pengusaha kuliner juga harus oke kan. Nah makanya sering dapat curhatan tuh mereka udah pusing ngurusin SDM lah, sepi lah atau apa. Iya, kasihan Ditambah juga lagi tuh. kayak gitu, waduh. Bener. Itu saya seperti kayak menghancurkan usaha orang Iya, ya, iya, iya. kayak gitu ya. Kalau Iya. kita nggak hati-hati loh Betul, Mas dalam betul, mereview gitu. Juga kalimat itu kalau kayak gitu diundang ya Mas ya. Maksudnya ada beberapa misalnya atau memang Mas Arif udah target nih. Oh ini nih baru nih, saya belum ngincip nih, Oke. saya pengen nge-review. Itu Iya. gimana Mas? Biasanya kalau misalnya yang brand baru itu biasanya ngundang sih Mbak. Dia ngontak ke nomor WhatsApp kita buat review ketentuannya gimana. Terus kalau misalnya yang tradisional biasanya kita datang sendiri tuh, kita jajan sendiri. Kadang pun kalau misalnya ada brand baru ternyata menurut kita kayaknya enak dan harus dibagi informasinya, ya udah kita juga kesana buat posting sendiri juga. Jadi memang kita nggak pengen Kuliner Jogja itu full berbayar semua, tapi pengennya emang ada porsinya lah biar orang itu tidak terlalu wah ini nah lihat Kuliner Jogja misalnya bayaran semua atau gimana. Kita nggak pengen kayak gitu. Makanya kita juga tiap hari masih nyari konten. Simbiosis mutualis nih. Ya betul. Saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Satu butuh konten, Iya. satu lagi butuh reviewan Review. ya. Kadang itu sih Mbak. Jadi biar lebih adil aja kita di tengah-tengah. Oke nih. Ini sekarang kan karena Mas Arif nih makan ya rutin Iya, ya iya, iya. mereview gitu. Ini jaga kesehatannya gimana, Mas? Dijaga satpam. Jaga satpam. Hansip, Mas. Ansip. Iya. Iya. Mengalami juga maksudnya perubahan Nah, tubuh gitu iya, kan. Ini iya. ada nih pernah saya ini ya melihat konten ya beberapa blogger food Iya, nih iya, ya, jajanan kuliner gitu ya di ibu kota itu juga curhat tuh di situ. Ada tuh ada 2 apa 3 yang saya itu bahwa mereka sementara ini kesehatannya menurun. Ini Iya, iya, iya. dialami nggak sih sama Mas Arif? Iya. Alhamdulillah untuk sekarang kalau menurun enggak sih Mbak. Jangan sampai lah. Nauzubillah. Nah, kalau berat badan naik ada dulu itu di 2013 akhir sampai sekarang total aku naik 35 kiloan. Hamil, Mas. Kembar 3. Kembar. Dulu kurus gini. Lebih Ini sekarang kurus kurus loh lagi. guys. Iya, Lebih kurus lagi. lebih kurus lagi. Tapi sejak Kulineran. kuliner Jogja itu Naik 35 kilo. 30 dalam kurun waktu Berarti berapa tahun itu? dari 2013 itu ya. Sekitar 10 tahun, 8 tahun, 9 tahunan lah. Itu naik 35 kilo, sempat yang 45 kilo sempat pas kemarin terakhir. Akhirnya kan medical check up. Ternyata rapornya masih merah. Yang merah tuh kolesterol sama asam urat. Teman gulanya alhamdulillah gulanya
Oke, akhirnya dari situ mulai rajin olahraga lagi. Sekarang udah turun 11 kilo. Ya alhamdulillah makannya juga agak dijaga. Tapi tetap ngonten dong. Tetap Tetap kalau semangat konten untuk berkonten ria tetap gitu ya. ya. Biasa kalau konten ngajakin istri apa teman jadi biar bisa mesennya banyak tapi icip-icipan. Oh iya, Ya, tapi sistem bungkus tetap ada. Kalau nggak habis bungkus. ada. Tapi kan ada beberapa makanan Mbak yang kalau misalnya dibungkus kayak soto atau Iya, bumbu-bumbu kacang itu dibungkusnya jadi udah nyatu kan kurang oke betul. kan. Iya, Itu Mbak. keren banget nih informasinya. Ini kepake banget nih yang mau Alhamdulillah. liburan ke Jogja nih ya, Nah, konten-kontennya Mas Arif. Mereview masakan-masakan atau kuliner di Jogja. Jadi kamu bisa kemana yang kamu mau, kuliner jenis apa. Ini termasuk ini ya, ada kuliner yang nyempil-nyempil di ya Bantul, Kulon yang Progo. hidden gem. Hah? Katanya kan anak sekarang hidden gem. Oh iya, hidden gem. Jelip-jelip. Jelip-jelip. Padahal Tuh. di pinggir jalan. Dia perlu perjuangan tuh berarti masuk-masuk gang gitu ya. Ya, Sekarang kan banyak banget tuh yang banyak kayak banget gitu ya. ya. Luar biasa banget di Jogja ini. Sekarang tuh kulinernya makin susah dapetinnya, makin penasaran orang buat kesana. Iya ya. Sekarang kan mulai masuk gang, terus ada yang jam buka tutupnya diupdate di story, harus lihat feed Instagram. Ada yang malah yang di daerah Sleman itu bukanya kalau pas pas hari legi sama apa gitu. Itu ada opor bebek apa. Wah, Terus ono pasaran di barang. tapi ya rame Mbak. Kayak orang mantan jadi nganggo pasaran. Tapi biasa balik lagi mereka udah percaya produknya mereka udah sesuai target marketnya mereka dari rasa harga segala macam udah pede baru mungkin bisa ada gimmick-gimmick seperti itu. Oh gitu. Jadi itu harus PO dulu dong kalau gitu sebelum Kamis Kliwon apa Kamis Pon gitu. Jadi kadang waktu ke sana loh kok tutup ya soalnya belum ini alah itu juga baru tahu nih info-info kayak gitu tuh. Luar biasa Jogja ini ya. Ini seneng banget ya kalau mau ngebahas kuliner Jogja tuh nggak ada habisnya guys. Jadi tim kreatifnya udah rasa gelisah dan galau karena bentar lagi mati kameranya. Oke Mas Arif, terima Siap, kasih makasih banyak, Mas banyak Arif. sudah hadir di podcast Rumpi Asik. Siap, makasih Nanti banyak. kalau ada tema-tema yang keren lagi kita bisa Siap. collab lagi. Siap. Terima kasih banyak juga Mas Sari Sobat udah Rumpi diundang. Asik yang mau bertanya tentang kuliner Jogja bisa klik tuh Instagramnya di Iya. @kuliner Yogya. Jogja. Iya. Ye. Bukan Yogya. J. Bukan. Ya, Ya. Yogya. Yogya. Boleh komen di situ, mau nanya lokasinya di mana silakan gitu. Juga komen-komen nanti misalnya ini ada kuliner keren nih. Misalnya boleh tuh komen di YouTube Rumpi Asik, juga di medsosnya Rumpi Asik, di IG, FB maupun di TikToknya. Oke, nantikan ya episode-episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.